Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David William Panjaitan, NPM C1C0201174, kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas investasi pada sekuritas. Langsung saja kita bahas pada materi ini. Investasi efek utang. Biaya amortisasi dalam PSAK 55, jumlah saat pengukuran awal, akumulasi amortisasi dengan metode suku bunga efektif sama dengan pembayaran penurunan nilai. Metode suku bunga efektif, suku bunga yang menyamakan antara nilai awal aset dengan nilai kini dari pembayaran yang diterima di masa mendatang. Nilai awal aset keuangan termasuk biaya transaksi dan biaya lain terkait dengan perolehan atau penerbitan aset atau liabilitas keuangan. Suku bunga efektif tidak selalu dengan suku bunga yang ditetapkan. Suku bunga efektif digunakan untuk menghitung amortisasi premium atau diskon. Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo ditambah pinjaman yang diberikan dan piutang sama dengan untung rugi ketika dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai dan melalui proses amortisasinya. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi menjadi nilai wajar menjadi diakui di laba rugi. Tersedia untuk dijual nilai wajar diakui di pendapatan komprehensif lain sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya. Setelah dihentikan pengakuannya, saldo keuntungan atau kerugian kumulatif direklasifikasi ke laba rugi. Penyajian efek pada SAK etap held to maturity, biaya perolehan dikurangi amortisasi, premi atau diskonto, trading, nilai wajar pada nilai tanggal neraca, available for sale, nilai wajar pada tanggal neraca. Pengukuran akibat perubahan nilai wajar SAK etap. Untuk ketiga kelompok efek, dividen dan mendapatkan bunga, termasuk amortisasi premi dan diskonto yang timbul saat perolehan dan laba yang telah direalisasi. Laba atau rugi belum direalisasi, trending diakui sebagai penghasilan. Available for sale dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba dan rugi tersebut dapat direalisasi. Investasi instrumen utang. Terdapat kontrak pembayaran yang telah ditentukan tanggalnya atas pokok utang dan bunga. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Investasi instrumen ekuitas. Investasi instrumen ekuitas mempresentasikan kepemilikan investor di saham biasa, preferen atau instrumen modal lainnya. Tingkat pengaruh investor terhadap entitas yang dimiliki instrumen ekuitas atau investasi menentukan metode pencatatan yang diterapkan. Persentase kepemilikan tidak menjadi dasar yang mutlak untuk menentukan tingkat pengaruh investasi entitas untuk mempertimbangkan faktor lain yang bersifat kualitatif untuk menentukan tingkat pengaruh.
Tidak ada pengaruh atau pengaruh tidak signifikan terdapat pada PSAK 50, 55, dan 60. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tersedia untuk dijual. Investasi instrumen ekuitas, metode pencatatan nilai wajar, klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pengakuan atas dividen tunai yang diperoleh diakui sebagai pendapatan dividen, pengakuan atas laba rugi atau rugi bersih investi tidak ada, keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar diakui dalam laba rugi tahun berjalan, penyajian di laporan keuangan pada nilai wajar, tersedia untuk dijual, pengakuan atas dividen tunai yang diperoleh diakui sebagai pendapatan dividen, pengakuan atas laba rugi bersih investi tidak ada, keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar diakui dalam mendapatkan komprehensif lainnya, penyajian di laporan keuangan pada nilai wajar. Jika nilai wajar instrumen investasi ekuitas tidak dapat ditentukan hasilnya dengan andai, maka menggunakan metode biaya cost. Investasi instrumen ekuitas, biaya, metode pencatatan biaya cost, pengakuan atas dividen tunai yang diperoleh diakui sebagai pendapatan dividen, pengakuan atas laba atau rugi bersih investi tidak ada, keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar tidak ada, penyajian di laporan keuangan sebesar nilai pengakuan awal. Ekuitas, pengakuan atas dividen tunai yang diperoleh diakui sebagai pengurang investasi, pengakuan atas laba rugi bersih investi diakui sebagai pendapatan di laba rugi tahun berjalan dan penambahan investasi. Keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar tidak ada, penyajian di laporan keuangan sebesar nilai pengakuan awal ditambah pengakuan laba rugi investi dikurangi perolehan dividen. Investasi instrumen ekuitas, metode ekuitas. Kehilangan pengaruh signifikan di entitas asosiasi, tidak memiliki pengaruh atau pengaruh tidak signifikan PSAK 55, memperoleh pengendalian bersama PSAK 12, memperoleh kendali PSAK 4 dan 22. Ketika kehilangan pengaruh signifikan, investor mengakui investasi yang tersedia di entitas asosiasi pada nilai wajar. Investor mengakui dalam laporan keuangan laba rugi setiap selisih antara nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagai kepemilikan pada entitas asosiasi dengan jumlah tercatat investasi dan tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan. Investasi instrumen ekuitas, metode ekuitas. Ketika kehilangan pengaruh signifikan dan investasi tersisa dicatat sesuai PSAK 55, nilai wajar investasi saat dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai PSAK 55. Penurunan nilai. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Bukti objektif meliputi peristiwa-peristiwa yang merugikan bagi pemegang aset keuangan, seperti kesulitan keuangan signifikan yang dialami oleh penerbit atau peminjam, pelanggaran kontrak seperti terjadi tunggakan pembayaran pokok atau bunga, pemberi pinjaman karena alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan peminjam, memberi keringanan pada pihak peminjam. Selanjutnya, terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pelit, pailit, atau melakukan reorganisasi keuangan. Hilangnya pasar aktif aset keuangan akibat kesulitan keuangan atau adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan. Penurunan nilai untuk AFS dan HTM SAK etap.
Apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya peroleh terjadi secara permanen atau tidak? Jika merupakan penurunan permanen, maka biaya perolehan diturunkan ke nilai wajarnya dan diakui sebagai biaya perolehan yang baru dan tidak boleh diubah lagi. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi yang telah direalisasi. Perlakuan selanjutnya mengakui SAK yang berlaku. Penyajian laporan keuangan SAK etap di neraca. Trading sebagai alat aset lancar, HTM dan AFS sebagai aset lancar dan tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen kecuali akan jatuh tempo pada tahun berikutnya harus sebagai aset lancar. Di laporan arus kas trading, arus kas operasi, AFS dan HTM harus kas investasi. Perubahan kelompok pada SAK etap. Perubahan kelompok dinilai pada nilai wajar pada saat perubahan dari trading ke kelompok lain, maka unrealized gain loss dicatat sebagai penghasilan dan tidak boleh dihapus. Ke kelompok trading, maka unrealized gain loss diakui pada tanggal perubahan. Dari HTM ke AFS, maka unrealized gain loss diakui dalam kelompok ekuitas. Dari AFS ke HTM, maka unrealized gain loss tetap diakui di ekuitas dan dimortisasi sesuai amortisasi premi dan diskonto. Perbedaan SAK etap dengan PSAK. Investasi pada entitas asosiasi kepemilikan saham 20% sampai 50% dicatat dengan metode biaya cost method. Investasi pada anak dengan metode ekuitas dan tidak dibuat laporan konsolidasi. SAK etap tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/50. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.